Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Audio Jungle. Purnasari, Adi Rohim, Ranes Widi Pangestu, Dini Septiani, Wanda Dwi Cahyani, dan Alfian Audio Supriyanto. Terima kasih kepada dosen kami yaitu Dr. Badawi, Sarjana Hukum Magister Audio Pendidikan, Jungle. selaku pembimbing mata kuliah Landasan Kependidikan. Audio Kami Jungle. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Purnasari. Di sini Audio saya akan Jungle. menjelaskan materi tentang landasan dan asas pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah usaha Audio Jungle. dasar dan sejumlah landasan yang bertolak belakang dan sejumlah asas-asas tertentu. Pendidikan Audio sendiri Jungle. merupakan pilar utama sebuah negara, manusia, dan masyarakat tertentu. Terdapat dua landasan. Audio Yang pertama, Jungle. landasan filosofis, sosiologis, dan kultural. Landasan tersebut Audio Jungle. peranan penting dan tujuan sebuah pendidikan. Yang kedua, landasan ilmiah, teknologi, Audio dan Jungle. psikologis yang memiliki peranan mendorong pendidikan untuk masa depan. Audio Jungle. Landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari landasan filsafat, yaitu tentang keyakinan hakikat manusia dalam berpendidikan Audio untuk menjadi Jungle. manusia yang lebih baik di jalannya. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Audio Jungle. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1978 Audio Jungle. menetapkan P4 menegaskan bahwa Pancasila adalah seluruh jiwa rakyat Indonesia, Audio Jungle. bangsa Indonesia, pandangan bangsa dan negara, dan dasar Audio negara. Jungle. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rohim. Saya dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Saya akan menjelaskan ada 4 landasan filosofis yang dikenal. Yang satu, esensialisme, aliran pendidikan yang mengutamakan pelajaran teoretik liberal arts atau bahan ajar esensial. Yang kedua, perennialisme, aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajaran konstan perennial, yakni kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan universal. Yang ketiga, pragmatisme dan progresisme, Audio Jungle. artinya aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis. Di bidang pendidikan, aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Yang keempat, Audio Jungle. rekonstruksionisme, artinya pendidikan menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum. Audio Jungle. Saya Ranes Widi Pangestu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang kedua, yaitu Audio landasan Jungle. sosiologis. A. Pengertian sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan Audio perkembangan, Jungle. kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sosiologi berpendidikan
merupakan Audio analisis Jungle. ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial. Di dalam sistem pendidikan, Audio Jungle. ruang lingkup yang dipelajari di sosiologis pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama yaitu Audio Jungle. hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua yaitu hubungan kemanusiaan. Yang ketiga pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. B. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional. Audio Jungle. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat kebutuhan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuhkan kebangkitan kebinekaan tunggal Audio Jungle. baik melalui kegiatan pelajaran PPKN, sejarah perjuangan bangsa muatan lokal maupun jalur pendidikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dini Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kultural. A. Pengertian kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur Audio Jungle. mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Audio Jungle. B. Kebudayaan sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya sebagai wujud dari Kebineka Tunggal Ikaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandani Cahyani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan. Pendidikan berperan dalam pewarisan iptek dan menyiapkan manusia yang sadar iptek. Audio Jungle. Pendidikan akan mewujudkan fungsi dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penilaian, intuisi, dan wahyu. Selanjutnya, perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran harusnya hasil dari perkembangan iptek mutakhir yang berkaitan dengan hasil perolehan informasi dan manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan dan sikap ilmiah sedini mungkin harus dikembangkan kepada peserta didik. Asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Pandangan tentang hakikat manusia merupakan tumpuan berpikir utama yang sangat penting dalam pendidikan. Karena salah satu dasar pendidikan adalah bahwa manusia dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Ada 3 asas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah asas Tutwuri Handayani, yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Aprianto. Di sini saya akan memberikan materi yang terakhir, yaitu tentang asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khususnya di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dan merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Ada 3 asas pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama asas Tutwuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem amung perguruan.
Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini merupakan asas yang pertama dan dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sastro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Song Tulodo dan Ing Madya Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan, yaitu Ing Ngarso Song Tulodo, artinya jika di depan memberikan contoh. Ing Madya Mangun Karso, artinya jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Dan Tutwuri Handayani, artinya jika di belakang memberi dorongan. 2 asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan menginvestasikan dalam memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dari kurikulum sekolah, meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman di luar sekolah. Yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama, yaitu sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.